Selamat malam, Cica. Apa kabar semuanya? Suara saya terdengar cukup jelas, Cica. Terdengar cukup jelas, Pak. Cuman sedikit nge-lag ya, Baik, Pak ya. Mungkin sinyal saya atau gimana. Oke. oke, kalau gitu. Baik, Oke. kalau gitu saya boleh minta teman-teman semuanya mungkin boleh ikut nyalakan dulu kameranya biar supaya kita juga lihat ya. Tidak siapa aja yang hadir, siapa aja yang mengikut. Ah, ini dia kawan saya nih, Bu Rosida. Apa kabar? Lama tak jumpa ya. Saya cukup sibuk, saya belum sempat isi lagi acara malam-malam ya. Tapi Bu Rosida selalu hadir. Respect. Baik, ada lagi? Mungkin saya sekilas tanya dari mana aja kita pada malam hari ini lokasinya. Ada yang mau, kalau Bu Rosida di ini ya, di Sumatera Utara ya. Yang lain silakan, yang dari mana aja. Taruh di chatroom, asal kota kita, ya supaya kita bisa lihat sama-sama. Silakan ya. Ini ada cukup banyak orang juga ya. Ada Erik, ada Mavita, Feby, yang siapa lagi itu? Coba lihat ya. Melody, yang sekitar 84 orang so far. Dari mana aja asalnya, Mas? Serpong. Oke, Dewi ya. Serpong seperti biasa dekat dengan kantor kita. Ya, di mana lagi ada? Sekilas ya, Serpong kemudian di Bengkulu. Oke, oke, oke. Lampung. Baik, baik. Fikri ya, salam kenal Jambi ya. Palu. Oke, Palu nih. Hari ini paling jauh Palu nih ya. Magelang, Bangka, Surabaya masih menang Palu. Ya. Oh, ternyata Priscila menang dia Papua ya. Flores. Natasha di Kuala Lumpur. Kami baru dari sana berapa waktu yang lalu ya. Paling jauh hari ini Natasha dari Kuala Lumpur ya. Tapi kalau jauh dari Jakarta mungkin lebih wah dari Kuala Lumpur ya. Ngomong-ngomong kita tadi ya, ya judulnya itu kan apa tadi judulnya Jalan Ninja ya, Jalan Ninja ya. Ada yang tahu nggak itu dari mana munculnya? Ada yang mungkin familiar dengan istilah itu? Ini Jalan Ninja. Ada yang familiar kah dengan istilah itu? Kalau ada mungkin boleh share. Ya, by the way, ini saya pengen tahu juga ya dengan bertanya hal ini kelihatan nanti demografi usia kita usia berapa aja nih ya. Ada yang tahu kalau kita bicara jalan ninja itu kita lagi bicara sama Naruto kata Erik. Yang lain dari Kalbar dari anime Naruto ya. Rizal gitu ya. Baru dua pria nih yang wanita-wanita tahu nggak itu dari mana? Oke, ya negara Konoha ini Pak ya Fikri betul ini mah Konoha. Konoha atau Wakanda katanya. Oke, jadi jalan ninja, jalan tikus. Baik, jadi supaya kita bisa cerita gitu ya dan kita nggak kepanjangan, saya ingin segera mulai ya. Saya ingin segera mulai. Benar sekali ya ketika kita bicara jalan ninja itu memang bicara soal apa namanya Naruto ya. Jadi dari manga maupun dari animenya itu bahwa eh, Naruto itu mengatakan gitu ya bahwa inilah jalan ninjaku gitu ya dan dia begitu apa namanya hmm, begitu tertanam ya gitu ya di dalam apa yang dia percaya ya. Ada yang tahu nggak apa jalan ninjanya Naruto? Ada yang tahu? Iya, iya, agak putus-putus ya. Sedikit putus-putus ya, tapi kalau nanti nggak jelas saya akan ulangi. Jadi kalian teman-teman pecinta anime dan manga gitu ya, em, apa jalan ninjanya dia? Kata Ifki jadi Hokage. Hmm, nggak salah, nggak salah. Coba ada yang lain kah? Ya, saya sambil stop share ya biar kelihatan ya. Jadi Hokage betul, nggak salah juga. Tapi mungkin ada yang lain. Coba sambil saya lihat ya. Jadi rubah ekor sembilan. Bukan, bukan. Ya, coba. Jadi ada yang lain kah? Ayo, ini terus berjuang. Belum, belum, hampir, tapi belum, belum ya. Itu jadi pemimpin negara hampir, hampir. Ya em, ini belum ketemu nih yang menjawab dengan sangat tepat sekali. Jadi ninja terbaik dengan tetap konsisten, hampir, hampir ya. Ini sayang sekali ya. Karena dia bilang pulang loh. Aku titik-titik itu jalan ninjaku. Dia ngomong kalimat itu tuh berkali-kali sepanjang eh,
filmnya, sepanjang komiknya. Ya, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih ini ya, saya kasih bonus ya. Menjadi Obito sebagai bentuk perjuangan rela berkorban. Hampir, hampir ya, belum ya, tetapi masih belum. Satu dua kesempatan terakhir mungkin apa sih yang Naruto selalu bilang bahwa ini jalan ninjanya dia itu apa? Betul sekali. Ini ya, Harold ya, Harold bener nih, Harold bener. Tapi kamu direct message ke saya, teman-teman yang lain nggak bisa lihat, ya. Harold boleh direct apa? Jangan direct message ke saya, tulis ke semua everyone in meeting, gitu. Jangan direct message. Udah bener sekali, ya Harold ngomongnya. Coba Harold silakan. Hampir ya, Josephine hampir, tapi nah itu dia yang benar ya. Jadi si Harold tuh selalu bilang dia mau jadi Hokage gitu ya. Dan lalu orang-orang nggak bilang lu nggak bisa, lu nggak bisa dan segala macam. Nah dia biasa ngomong gini, aku tidak akan menarik kembali kataku ya. Itulah jalan ninjaku. Ya Nindo ya. Jadi em, terima kasih Harold ya, luar biasa ya. Ini memang pecinta pecinta ini ya, pecinta anime sejati Harold ya. Jadi benar ya, itu sesuatu yang saya itu sesuatu yang dia pegang sepanjang film serinya berlangsung. Nah, ya, nah, jadi di dalam film itu ya digambarkan ada dua orang sosok yang bertolak belakang sama sekali gitu ya. Satu adalah yang sebelah kiri, satu adalah yang sebelah kanan. Pada kenal nggak siapa nih? Ya, pada kenal wajah-wajah ini? Ya coba ya, saya iseng dong ya, boleh ya. Kalian tim siapa sih? Timnya Sasuke atau timnya Naruto? Ya, lebih suka yang mana? Oh, ya ampun. Kalau Josephine timnya Sasuke ya. Oke, nice. Yang lain? So far 2-1. Ya, oke. Silakan saya baca sekilas. Sasuke, Sasuke, Naruto, Sasuke, Sasuke, Naruto, Naruto, Naruto. Saya bilang aku belum pernah nonton. Ya, lucu-lucu lah ya. Sasuke ganteng gitu ya. Oke. Wah, ini yang Fikri ini kalau ngomong keluar sahabat seperti keluarga Sasuke dan Naruto nih udah nontonnya Boruto nih ya. Oke. Jadi eh, iya ada yang tim kiri, tim kanan. Eventually mereka jadi bestie ya. Jadi dua anak dari desa yang sama gitu ya. Ini Konoha beneran ya, bukan Konoha-Konohaan kayak di Twitter ya, di X ya. Ya. Dua orang dari desa yang sama punya background sama-sama menderita. Yang satu tadi ada yang bilang tuh, tadi udah bener juga ada satu orang bilang, saya lupa siapa di chat silakan dicari udah sepanjang hidup berusaha untuk apa? Berusaha untuk membuktikan bahwa dia itu layak dicintai seumur hidup. Sedangkan yang satu lagi sudah dicintai begitu rupa, tetapi diambil daripadanya dia seumur hidup mau membalas dendam. Ya. Dua-duanya akhirnya jadi legenda, legenda. Dua-duanya akhirnya jadi apa namanya jadi hero di tempat mereka. Tapi jalan yang mereka lalui itu dua jalan yang berbeda. Ya, jadi kalau kalian gitu ya, ini pertanyaannya kan, apa jalan ninjamu gitu kan? So, dua orang ya, awalnya teman satu sekolah, awalnya satu kelas, jadi satu tim, selalu ribut, ya nggak pernah akur di awalnya, ya bersaing memperebutkan pacar yang sama awalnya, bahkan sampai satu titik mereka sempat apa namanya eh, fight to death ya apa tuh ya berantem sampai salah satu mati begitu. Tetapi di balik semuanya dulu ternyata mereka saling mengagumi ternyata ceritanya. Tapi karena kondisi lalu mereka harus berantem gitu kan ya. Lalu mereka harus berantem, lalu mereka harus berpisah ya. Dan eventually karena dua-duanya peran utama ya. Jadi akhirnya ya karena dua-duanya peran utama ya. Akhirnya mereka ketemu lagi jadi bestie dan dua-duanya ya kalau dipelajari. Kenapa orang bisa terpolarisasi begitu ya? Kenapa orang-orang bisa apa ya terpecah gitu ya. Kenapa satu tim A, satu tim B begitu? Karena ternyata mereka punya kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Bahkan kalau kita bisa bilang tuh bertolak belakang, ya. Yang satu, Sasuke, dia tidak butuh pengakuan. Sepanjang dia diceritakan bahwa dia nggak peduli sama orang lain. Ya, dia nggak peduli sama orang lain. Dia don't care. Dia yang melakukan apa yang dia rasa benar aja. Ya, dia dipuji dia juga nggak happy gitu ya.
Sedangkan yang satu lagi si bocah itu dan dia kemanapun karena dia kurang perhatian, dia selalu berusaha cari perhatian, selalu berusaha mau diterima, selalu berusaha untuk jadi pusat perhatian hingga hingga waktu kecil apa? Waktu kecil akhirnya dia act out gitu ya, tantrum. Apa istilahnya lagi? Caper, caper ya. Kalian masih ngerti caper nggak? Cari perhatian. Gitu ya. Itu bedanya. Ya. Yang satu fokus pada tujuan. Dia ada tujuan ya, dia salah paham ya, salah paham jadi akhirnya dia mencari pembunuh orang tuanya, dia temukan ternyata orang tersebut adalah jangan spoiler ya, biarpun cerita udah lama sekali ya. Orang itu ada orang yang dekat sekali sama dia juga, dia terluka dan dia bersumpah akan membunuh orang itu, dia hidup cuma untuk melawan orang itu. Yang satu lagi gampang kasihan ya, semua musuhnya diampuni, semua musuhnya dia selalu lihat lu juga nggak gampang ya jadi penjahat ya, kira-kira gitu ya, lu juga hidup lu susah jadi penjahat, jadi dia selalu berusaha untuk memberikan empati ya, very very different ya. Apalagi nah ini yang tadi bilang ya, siapa bilang ini saya mau cari saya mau cari naif ya, benar 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 benar, itu dia bilang naif gitu. Nah tadi yang satu orang bilang oh Ifti juga ternyata katanya ganteng ya, ya ganteng gitu ya, so cool gitu ya, gitu ya, kayak keren sekali gitu ya. Yang satu lagi sih norak sekali ya. Pecicilan kalau bahasa 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 zaman zaman dulunya tuh ya, pecicilan gitu ya. Norak, caper gitu. Apalagi bedanya? Ya, beda beda sekali ya. Yang satu apa-apa coba diselesaikan langsung, selesain langsung, kalahin orang udah kayak itu pergi, selesai. Sedangkan Naruto peran utamanya terkenal dengan apa? Terkenal sekali dengan jurusnya sampai dijadiin satu meme ya, satu joke ya, itu apa? Hok no Jutsu ya. Itu di mana dia kalau melawan musuh ya yang lebih kuat dari dia ajak bicara gitu ya, nggak berantem berantem, ngomong aja terus sampai episode terakhir juga ngomong aja terus ya, dengan harapan musuhnya bertobat. Dan ternyata ada beberapa musuhnya memang akhirnya ya memang akhirnya bertobat ya. By the way, ini istilahnya itu ya ceramah no jutsu itu ya, itu bukan jurus benerannya ya, nggak ada ya, tapi itu jokes dari orang-orang yang nonton. Tapi masa sih si penjahat sejahat itu kan diomongin bertobat gitu kayak si Pain gitu. Dan apalagi bedanya mereka ya, satu bergerak atas apa dasar keadilan dalam dirinya ya, walaupun ngaco ya, menurut dia asalkan demi keadilan semua sah untuk dilakukan ya, itu aja modal dia, nggak peduli urusan orang lain, fokus pada tujuan ya, stay cool gitu ya, nggak norak, nggak cari-cari perhatian gitu ya. Dan yang satu lagi apa, mau jadi pembuktian ya, pembuktian, kata-kata yang tepat itu pembuktian, dia mau inspire other people dengan cara pembuktian. Dan di dalam prosesnya apa, dicari perhatian gitu ya, norak dan seterusnya lah, anyway ya. Jadi ini dua sosok yang sangat-sangat bertolak belakang. Nah, dalam kondisi ini sebenarnya saya mau kasih tahu begini, mereka ini sudah dipola ya, dan kita semua ya, ada berapa orang di sini ya hari ini kalau saya lihat, termasuk saya hari ini ada 107 orang di sini, naik dari 87 tadi ya. Seratusan orang ini kita 100 orang, betul. Berarti ada 100 macam kepribadian, betul. Tapi ada polanya, ada mappingnya, ada hal-hal tertentu di mana kita bisa dibagi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempelajari diri kita itu sebenarnya siapa, diri itu kita itu sebenarnya bagaimana, dan eh, orang lain yang ada di sekitar kita itu seperti siapa. Pentingnya apa? Pentingnya nanti pengaruh kemana? Pengaruh ke bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Pengaruh kemana? Ke pekerjaan apa yang cocok untuk kita kerjakan. Ya, contoh misalkan saya orangnya cukup selebor, ya, cukup ceroboh gitu. Kalau saya disuruh kerjain pekerjaan yang ada semuanya itu barang pecah belah, wah bahaya sekali. Ya, gajinya tiap bulan habis dipotong untuk barang yang selesai gitu. Karena itu nggak boleh gitu ya. Saya kerja yang selebor-selebor, yang ceroboh-ceroboh gitu ya. Bisa nggak belajar supaya hati-hati? Bisa, tapi nggak semudah itu. Ya, nah, ini semua orang tuh bisa dipetakan, dan sepanjang
sepanjang sejarah ya, em, ini ada banyak sekali tipe-tipe cara-caranya untuk memetakan orang. Ya kalau ingin tertarik, ingin tahu lebih lanjut, ya minggu depan nanti saya ada satu kelas lagi sambungan dari kelas ini, ya, di mana kita akan bahas mengenai sebenarnya ada beberapa cara sih kita bisa memetakan orang yang terkenal, yang lazim, yang luas gitu di dunia ini ya, terutama di dalam dunia pekerjaan ya, ada cukup banyak lah sebenarnya ya. Jadi eh, hari ini saya pengen pengen ini hari ini saya pengen kasih tahu bahwa ternyata ada beberapa cara yang simple ya, dan saya akan kasih garis besarnya, detailnya minggu depan ya, detailnya minggu depan. Yang mau daftar minggu depan langsung kontak admin di Telegram ya, atau langsung chat admin Track Pro, ada Bu Citsa, ada Kak Loren gitu ya, silakan langsung chat mereka. Ya jadi eh, apa? Kita tuh bisa dipetakan. Saya kasih sedikit teori di balik ya. Ya salah satunya itu adalah ini, namanya DISC. Nah, DISC itu salah satu metode pemetaan perilaku ya. Dia berdasarkan apa? Berdasarkan stimulus dan respon. Dengerin saya, ini teorinya ya, ini penting ya. Yang dia petakan adalah perilaku. Artinya begini, artinya dia memetakan orang begini. Kalau dia eh, hasil daripada eh, kepribadiannya adalah satu, misalkan I gitu misalnya, ya, maka ketika dia menerima rangsangan tertentu dari luar, diharapkan perilaku yang muncul itu seperti apa. Itu yang dipetakan. Ini perilaku yang dipetakan berdasarkan apa? Stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah rangsangan yang kita terima dari luar. Ya. Jadi contoh, gini, ada orang tuh seneng kalau dipuji gitu ya. Baju kamu bagus. Ada orang seneng. Ya. Ada orang begini, kalau dibilang baju kamu bagus, dia malah nggak seneng. Kenapa? Kenapa lihat ya baju gua? Kenapa nggak lihat kepribadian gua misalnya? Ada orang juga nggak seneng. Dia suka ngomongnya, kenapa lihat baju gua? Kenapa nggak lihat muka gua? Gitu misalnya. Nah itu stimulus dari luar sama, ya. Reaksi yang muncul bisa beda. Nah itu dipetakan orang di dalam teori-teori pemetaan perilaku. Salah satunya adalah DSC ini. Nah, apa yang menjadi sumber ya pemetaannya? Ya, kalau DSC itu ada dua sumbu ya, dua aksis, namanya makanya disebutnya biaxial model ya. Maksudnya biaxial itu adalah ada dua sumbu ya. Yang satu itu adalah sumbu assertif receptif ya, itu yang vertikal ya, perhatikan, ada yang vertikal. Dan yang kedua namanya sumbu openness. Openness itu adalah yang horizontal ya. Saya jelasin sekilas ya buat kita malam ini ya. Yang vertikal itu menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana seseorang membuk apa mengekstrak apa pakai tanda kutip ya, memaksakan apa yang menjadi em, menjadi isi hatinya, isi pikirannya dia, gitu ya. Maka kita lihat di sini yang sumbu tingginya, ya, yang sumbu tingginya itu di atas nih ya, saya lingkarin ya. Jadi ini sumbu asertif vertikalnya, karena ini vertikal. Yang sumbu tinggi ini yang adalah orang-orang yang nanti ada orang-orang yang outgoing, orang-orang yang aktif. Kenapa? Orang-orang yang nggak takut untuk mengungkapkan perasaannya. Orang-orang yang nggak takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke? Jadi orang-orang yang sangat-sangat eh, berfokus pada mengeluarkan, ya outgoing ya, mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi misalkan dia punya pandangan, dia akan cerita. Misalkan dia punya cerita, dia akan kasih tahu ke orang. Misalkan dia punya keberatan, dia akan ngomong. Itu outgoing and active yang atas ini, ya. Nah, di sini ada dua kepribadian, yaitu yang D sama yang I, yang adalah kepribadian yang dibilang outgoing and active, yaitu sumbu asertif reseptif ya, dia tinggi di asertif. Nah, kalau orang-orang yang eh, di bawah, di vertikal bawah itu reseptif namanya. Sebaliknya, orang-orang menerima apa yang dari luar. Belum tentu happy, tapi dia terima. Jadi kalau ada orang cerita apa, ya dia akan lebih banyak mendengar, nggak banyak ngomong. Dia akan menyimpan pemikirannya untuk diri sendiri gitu ya. Dan dia akan cenderung apa? Cenderung eh, tidak langsung konfrontasi. Ya, bahkan ada tipe-tipe yang tertentu yang nanti saya kasih tahu contoh yang steady itu sangat-sangat menghindari konfrontasi. Ya, jadi lebih baik mengalah daripada
ribut, ya. Daripada bermasalah, mendingan ya udah kalah dulu aja, gitu. Itu ada, itu orang-orang yang reserve, orang-orang yang reseptif, orang-orang yang di sumbu assertif reseptif itu rendah di bawah. Nah, sumbu kedua itu adalah sumbu openness control. Ya. Ini horizontal, ya, horizontal. Ada yang tinggi di openness, berarti yang ke sini ya, yang tinggi ya, yang tinggi ke sini nih, disebut sebagai orang-orang yang people oriented, orang-orang yang fokusnya pada pada hubungan, pada relationship. Ya. Ada orang-orang yang ini task oriented, orang-orang yang fokusnya itu pada um, apa namanya um, tugas, tujuan, goal, objektif. Ya, orang-orang yang berpikir berfokus pada kontrol sebanyak mungkin hal dia bisa kontrol. Ya, jadi dua sumbu ini dibagi. Nah, kita lihat ya dua sumbu ini membagi personality secara garis besar menjadi empat. Tapi begini, hati-hati adalah bukan berarti orang tuh hanya salah satu. Ini yang saya mau ngomong di awal, bahkan sebelum saya jelasin apa-apa, saya mau bilang, ini orang tuh bukan salah satu. Orang tuh spektrum. Maksudnya gimana? Bisa jadi dia di sini nih, ya. Bisa jadi dia posisinya di sini, ya. Very people oriented, ya. Very people oriented, termasuk outgoing and aktif, tetapi nggak parah-parah banget di bawah tuh, menjelang mendekati tengah gitu. Bisa jadi gitu. Atau sebaliknya, bisa jadi dia di sini nih, ya. Dia dominan gitu ya, sangat outgoing and aktif, dia juga task oriented, tapi sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu, cuma segini doang gitu. Bisa jadi spektrum. Orang yang ada di pembagian yang sama bisa jadi beda nih, bisa jadi ini sama-sama ini yang saya lingkarin nih, sini juga sama nih, tapi dia mendekati tengah gitu. Jadi kalau kita ikut tes tadi ya, kalau kalian cari yang free di internet di mana, itu kalian akan temukan bahwa cuma salah satu. Ya. Kalian dikasih tahu, oh kamu D, kamu I, kamu S, kamu C, gitu ya. Which is fine untuk kita mulai. Ya, which is fine untuk kita mulai mengenal diri sendiri seperti apa. Tapi pada prakteknya sebenarnya nggak begitu. Ya, kombinasi dan ini spektrum. Ya. Jadi kalau kita mau tahu yang benar-benar seperti apa, nggak bisa kita ngambil yang free di internet. Ya, harus kita ambil di lembaga assessment yang benar. Which ya, sekedar iklan tambahan ya. Which minggu depan yang ikut di webinar minggu depan itu kita akan kasih ya, link untuk mereka bisa really test themselves kan, dan dapat hasilnya oleh seorang profesional, dan nanti akan ada data-data yang di-share ke mereka termasuk apa sih kepribadianmu, apa sih sifat-sifatmu ketika marah, ketika ketika stres, ketika apa itu ada semua, termasuk apa pilihan um, pekerjaan yang cocok sebenarnya apa aja. Jadi itu sangat membantu kita dalam menata hidup kita sebenarnya dan mengenal diri sendiri. Ya, jadi saya sekali lagi invite. Ya, ayo minggu depan kita hadir lagi. Anyway, ya dari sini kan saya bilang ya bahwa kita memang akhirnya punya beberapa apa namanya, kita punya beberapa kolom ya, I, D, C, S gitu ya. Kita ada beberapa kolom. Nah, yang merah, yang D, yang merah itu adalah orang yang sangat outgoing and aktif ya, dan orang yang task oriented. Itu disimbolkan dengan D, driver, dominance ya. Jadi perilakunya namanya dominance sama aja ya, dan perilakunya itu as a driver ya, as a driver, tapi istilahnya itu dominant atau dominance ya. Itu orang-orang yang very outgoing and active, orang-orang yang task oriented. Jadi dia akan muncul di depan sebagai pemimpin biasanya. Dan dia fokus, kalau harus pilih antara menyelesaikan tugas atau menjaga perasaan kamu, dia akan pilih menyelesaikan tugas. Perasaan kamu nomor dua, atau mungkin nomor tiga. Gitu. Nah, ada orang-orang yang disebut sebagai communicator. Ya, itu adalah yang I, yang kuning. Ya, fungsinya sebagai communicator, namanya adalah orang-orang yang influence, orang-orang influential. Itu adalah yang kuning, yang I. Jadi ini orang-orang yang outgoing dan aktif, tapi sangat ramah sama orang lain. Ya. Orang-orang yang biasanya orang-orang biasanya kita sebut sebagai si jago ngomong gitu ya. Orang-orang yang suka cerita, suka bikin rame gitu. Tapi ya dia kalau disuruh melakukan sebuah tugas fokus dia nggak bisa. Ya, tapi kalau disuruh untuk menghibur orang-orang berjam-jam dia bisa. Itu adalah the communicator. Ya, itu masuk kategori yang kuning. Namanya influence.
ada orang-orang yang S, the planner, ya orang-orang yang oriented, tetapi dia reflektif. Ya dia nggak banyak ngomong, tetapi dia ramah sama orang. Dia teman yang baik, dia pendengar yang baik. Ya, Eh, dia nggak banyak ngomong, tapi temenin kita sepanjang jalan-jalan. Ya, itu adalah orang-orang yang kita sebut sebagai the planner atau steady. Dan ada orang-orang yang fungsinya ada di analyst. Nah, orang-orang yang comply, orang-orang yang compliant, orang-orang yang compliance, conscientiousness itu sama aja istilah yang dipakai berbeda-beda. Ya, orang-orang yang apa? Very very task oriented, serius banget dan reflektif pula dan riset pula. Jadi suka menganalisa, ya, suka lihatnya grafik, suka dengar angka. Dan biasa orang-orang ini justru karena banyak mikir, banyak waktu dengan dirinya, mereka ini biasanya punya jiwa seni yang bagus, yang tinggi. Ya. Makanya eh, pada masa-masanya dulu, gitu, ya, orang-orang yang secara natural sangat berbakat di musik, ya, biasanya justru orang-orang yang ada sedikit canggungnya. Ya, karena apa? Karena mostly mereka orang-orang C. Orang-orang yang latihan bisa latihan main musik 8 jam dalam sehari. Orang ini hampir nggak mungkin, kecuali dia benar-benar passionate. Kenapa? Dia latihan musik 15 menit, dia udah distracted oleh hal lain. Ya, jadi ini adalah satu pengantar ya untuk kita bahwa kita bisa petakan perilaku kita jadi salah satu dari 4 ini, tetapi ada kombinasinya. Jadi ada orang yang nanti mungkin ada di sini nih misalkan ya, di sini ya, ada di area sini, ya mungkin kita akan sebutnya sebagai DI gitu, dan ada cara penulisannya juga. Nah itu yang detail ya, nanti kita akan uh, tes, kita akan assess ya kalau teman-teman hadir di minggu yang akan datang gitu ya. Nah, orang-orang yang dominan ya biasa orang-orang yang apa? Driver, kompetitif, orang-orang yang action, si pelaku gitu ya. Kalau orang-orang itu biasa orang-orang jago ngomong. Kalau dengerin dia ngomong terinspirasi gitu ya. Orang-orang S itu orang-orang yang stabil, orang-orang yang tulus, mudah bersyukur gitu ya. Dan orang-orang yang C itu orang-orang yang hati-hati, banyak mikir, overthinking gitu ya. Siapa di sini ya yang seperti itu. Nah, jadi saya pause sebentar di sini, layarnya tetap saya buka gitu ya. Layar tetap saya buka, iseng-iseng lah ya, saya mau tahu ya. Belum tentu benar, belum tentu salah ya, dan nggak ada benar salah juga sebenarnya, karena ini kan namanya assessment ya. Coba menurut kalian nih ya, kalian tuh eh, apa sih ininya, apa namanya, tipe kepribadiannya gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tulis rasanya gue tuh apa gitu ya, atau kalau mau tebak juga boleh. Menurut saya Pak Agus tuh apa gitu, boleh juga sih. Ya, saya kayak kasih tahu nanti kalau benar ya. Silakan ya, silakan tulis ya. Kalau dilihat-lihat sekilas dari diagram ini, ya, saya tuh kayaknya masuk yang D deh, ya. Saya tuh kayaknya masuk yang S deh, gitu. Siap dong di ini, di apa namanya, di chatroom, oke ya, chatroom sebentar ya. Silakan, jangan lupa kalau ada yang mau story di Instagram tag di @trackpro ya. Oke, oke, ya jangan lupa ya. Oke, supaya saya bisa lihat lebih jelas, saya mau lihat ya. Ini kan ada banyak nih ya. Udah hilang lagi semua kameranya, nyalain lagi dong. Kamera boleh nyalain lagi. Ya, yang wibu-wibu biasanya apa gitu ya. Silakan dong tulis. Menurut saya, ya analisa sendiri aja ya, pinter-pinteran sendiri gitu ya. Saya itu apa sih gitu ininya, kepribadiannya. Oke, coba ya. Oh, kalau Feby, gue D plus I. Ini kombinasi yang sangat menarik ya. D plus I ya. Wah, Sutarmi D nih orang. Nah, Yosefin ini I nih. Ya, kalau I eh, seru tuh kalau ada dekat-dekat jadi temennya Yosefin tuh ya. Dewi itu C ya. Nikos tuh IF ya. CD. Oke, oke. Menarik ya. Nah, kalau kita cuma ikut tes yang free, begitu biasanya kita cuma tahu satu huruf. Ya, kenapa? Karena mekanisme pengetesannya itu sebenarnya ada beberapa lapis ya, ada 3 lapis tepatnya kalau kalian mau ke detail ya. Tentu kita nggak bahas karena itu very very technical ya, tapi mekanisme pengetesannya itu biasa ada 3 lapis
Ya, karena itu kita akan dapatkan hasil yang lebih akurat kalau kita pakai pengetesan yang lengkap. Ya. Nah, jadi di sini kelihatannya banyak yang D dan banyak yang D loh, banyak unsur D-nya ya, which is very good ya. Kita perlu orang-orang D untuk apa? Untuk jadi natural leader. Semua orang bisa jadi leader, setuju. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang kalau ada D di dalam diri dia tuh naturally dia akan memimpin. Ya, so you already punya tambahan di dalam kalau yang punya D gitu ya. Pelajari leadership skills dan jadilah leader yang baik. Oke, ya. Saya lanjutin. Ya, maka kita lihat ya sekarang sedikit ya. Kita lihat nih ya. Nah, ya. Jadi ternyata tokoh-tokoh ini juga ada. Ya, kita mulai dari eh, yang tadi itulah ya. Ternyata kita lihat sekilas di gambar ini ya. Oh, pantas mereka ada di kolom yang berbeda ya, di kuadran yang berbeda ya. Pantas mereka beda sekali gitu ya. Jadi eh, dominance itu contohnya siapa? Contohnya tadi ada yang bilang Madara ya. Tim Madara siapa? Coba saya lihat dulu Madara mana. Tim Madara tadi. Yang lebih chat tadi ada yang satu tim Madara. Madara. Ini siapa itu? Nah itu Nabil. Ya Nabil ya. Nabil mana Nabil? Timnya Madara. Ini muncul nih idolamu Nabil. Ya. Eh, dia bisa menunggu ya, lama sekali untuk bisa melakukan eh, rencananya. Ya. Atau bahkan waktu dia ini ya, waktu dia pada masa lalu ya, waktu flashback itu, dia orangnya sangat-sangat tegas, sangat-sangat memimpin. Dan ternyata dia adalah bestinya si Hokage pertama, gitu ya. Jadi leadership yang muncul secara natural, apa namanya, impulsif ya, tetapi melakukan semuanya dengan yakin, gitu, nggak takut, bahkan nggak takut mati, ya, termasuk Sasuke. Ya. Mungkin klan Uchiha sebagian besar begitu ya. Menurut kalian Itachi apa? Ya, coba dipikir ya. Jadi itu adalah eh, apa namanya contoh yang pertama ya. Jadi kalau kalian orang-orang yang D gitu ya, orang-orang yang direct, orang-orang yang yakin gitu ya, orang-orang yang action based gitu ya, kalian mungkin bisa samakan diri kalian dengan Madara atau Sasuke. Ya. Tapi ada kelemahan. Ya setiap ini nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada siapa paling bagus, nggak ada gitu ya. Tapi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya harus diperdalam, harus diperjelas. Kekurangannya harus hati-hati supaya jangan sampai terlalu besar. Ya, jadi kekurangan orang-orang yang sangat-sangat dia apa? Dalam banyak situasi itu dia bisa dominan, nggak mau dengerin orang lain. Hati-hati, ya nggak mau dengerin orang lain, terlalu menuntut orang-orang. Hati-hati, ini bisa merusak dinamika hubungan orang. Ya, jadi makanya kalau kita lihat ya banyak salah paham antara Sasuke dengan orang-orang sekitar, padahal maksudnya baik, ya kan? Kenapa? Karena dia maunya menangnya dia. Dia pokoknya lu nggak bisa ikutin gue ya gue jalan sendiri. It's fine for me. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua ini lucu nih ya. Kenapa si Naruto sama si ini? Kawannya tahu gak siapa? Ya, ada yang tahu orang ini siapa? Rambutnya kayak helm, bajunya hijau, ya baju training gitu ya. Bajunya kok hijau ya ini ya. Harusnya kuning ya. Oh, kalau kuning hilang warnanya. Ya. Nah, guru Gai Sensei ya, Might Guy ya. Betul ya. Ini orang-orang yang orang-orang yang eh, rame aja gitu ya. I will inspire gitu ya. Orang-orang yang lucu, orang-orang yang butuh orang lain di sekitar mereka gitu ya. Tapi mereka passionate terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan. Hal-hal kecil membuat mereka itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat uh, ini apa namanya seru gitu ya. Kelemahannya apa orang-orang seperti ini bisa jadi impulsif. Impulsif mudah terdistract oleh banyak hal. Dia lagi serius sekali di sini, tiba-tiba datang urusan lain, dia bisa lupa urusan yang dia lagi kerjain. Kadang-kadang bisa apa? Kadang-kadang bisa irritating. Ya, semua ya, kalau kalian perhatiin. Irritating itu maksudnya gimana? Kadang-kadang bisa nyebelin. Ya. Bisa apa ya? Bisa terlalu banyak ngomong gitu ya, nggak kerja-kerja gitu. Jadi ini contoh nih, ya.
siapa di sini yang ngefans sama Guru Gai gitu ya. Waduh, ya, apa jalan cakranya dia. Ada orang-orang yang es, orang-orang yang santuy, ya jelas. Ya kalau kita bicara raja malas, raja santai, ya nggak banyak orang, nggak banyak ngomong, tetapi pinter, dia juga peduli sama orang-orang sekitarnya, ya udah pasti adalah si Kamaru, ya, yang malas kerjain hal-hal yang berat, gitu ya, malas pergi, malas apa. Nah itu tuh dia tuh orang-orang es tuh, orang-orang steady. Ya ini terbalik ya tulisannya ada yang terbalik nanti ya ternyata ya, ya munculin dulu lah orang-orang stable, orang-orang orang-orang yang sincere ya, tulus gitu ya, gambrek ya. Dan ada orang-orang yang comply ya. Orang-orang comply itu kayak ya saya jelas ya, saya jelas. Ada yang tahu saya nggak? Jadi ceritanya Sasuke pergi dari tim 7 gitu ya, digantikan oleh orang baru namanya Sai gitu ya. Orangnya serius sekali, apapun nggak boleh nggak sesuai dengan aturan, dia nggak mau ikutin si Naruto dan lain-lain. Ya orang-orang very comply ya. Dan kalau Kakashi ya sama gitu, sangat-sangat textbook, bahkan sampai makanya dia dipanggil sebagai the copy ninja gitu ya, karena dia bisa pelajari ilmu orang dengan cepat. So ini contohnya ya. Jadi untuk lucu-lucuan kita aja ya, karakter kayak cerita itu ya, karakter Naruto apakah kamu gitu Pak di Facebook gitu ya. Mungkin kita boleh berpikirin ya. Nah, jadi ini sedikit penggambaran aja ya. Sama saya kembali ke slide awal ya. Itu bahwa setiap orang itu punya daya tarik sendiri, setiap orang punya kepribadian tersendiri, gitu kan. Dan sangat penting buat kita ya, untuk kita mengenali diri kita tuh siapa. Ya, saya orangnya apa? Saya nggak bisa menipu diri sendiri. Saya orangnya apa? Saya di sana saya punya kelebihan, di sana saya punya kelemahan. Jadi, ayo bener gitu dijaga ya, tetap tetap jadi kelebihan. Kekurangannya jangan mengganggu, dihubungkan mengganggu pekerjaan. Ya, dan itulah pertanyaannya gitu ya. Apa jalan ninjamu gitu ya. Em, ini sedikit gambaran biar kita punya gambaran yang jelas. Minggu depan kita akan lanjutkan topik ini, ya. Tetapi ini plus dalam artian saya harus katakan bahwa yang minggu depan nggak free. Ya kenapa? Karena kita akan ada assessment untuk setiap orang yang hadir dan akan dapat professional report. Ya, professional report di mana nanti yang datang itu akan dapatkan em, satu report ya dalam bentuk PDF yang isinya detail mengenai kepribadiannya apa, kombinasinya apa, dan apa satu lagi, dan artinya apa. Ya, artinya apa di situ akan di point out ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, karena itu assessment. Ya, yang perlu kita lakukan adalah mengenal diri, lalu pelan-pelan kita belajar bersikap yang terbaik gitu ya. Jadi diri kita yang paling baik gitu. Termasuk apa di dalamnya? Termasuk kita belajar bagaimana memperlakukan orang lain yang punya kepribadian baik sama maupun berbeda dengan kita. Saya ajak ya, yang udah ini ada berapa orang hari ini? Ada 115 ya, ada 115 orang. Saya ajak, ayo come join gitu ya. Biayanya sangat murah sekali kalau kita bandingkan dengan biaya ikut assessment beneran yang sudah ada di dunia profesional, akan tahu kalau kalian mau benar-benar di assess seperti itu at least mungkin 500.000 gitu ya per person gitu. Nah ini akan dapat dengan harga 89.000. Kenapa? Karena ini komitmen dari Track Pro untuk selalu give back ke community. Ya, ini cuma benar-benar komitmen dari kami, makanya bisa kita mau bahas hal ini, nggak bisa dibahas detail kalau kalian nggak isi, ya, tapi nggak boleh free. Kenapa? Apa yang free itu nggak di appreciate di tempat ini ya, di negara ini banyak orang nggak appreciate hal-hal yang free gitu. Ya, saya tadi nonton video gitu ya. Eh, ini orang juga kontroversial ya KDI ya, Kang Deddy ini ya. Dia bantu orang, tapi ternyata banyak orang yang dia bantu juga ternyata nggak layak dibantu gitu. Jadi dia juga ngajarin mau bantu orang, orangnya juga harus mau berubah. Jadi nggak ada yang free. Ya, yang free biasanya not worth it. So tadi udah undangan saya. Nah sekarang saya buka satu session, kita punya waktu 15 menit tepat kira-kira. Ya, kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang punya pertanyaan atau punya diskusi seputar topik yang kita bahas ya, kepribadian gitu ya,
Silakan, mungkin kalau ada satu atau dua, ya saya bisa nanti eh, jawab. Kalau kalian mau tuliskan di chat room boleh. Kalau kalian mau langsung ngomong juga boleh. Untuk tanya jawab saya em, serahkan kepada Kak Citsa kembali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ada yang bertanya Pak, satu orang, Rizal Abdi. Saya Oke, bacakan ya Pak ya, nggak untuk apa-apa. Saya baca pertanyaannya. nih. Saya bisa baca Oke, nih, Citsa. Terima kasih ya. oke, oke, oke. Good question. Ya, tadi ngutip kata-kata saya. Dominic cenderung adalah natural leader. Ya, apakah berarti sifat yang lain tidak cocok menjadi pemimpin? Jawabannya cocok. Ya, karena leadership, ya, itu adalah skill. Leadership itu adalah how you make it. Tapi ada orang yang lebih nyaman di posisi tersebut dibandingkan dengan orang lain, ngerti nggak? Itu yang saya sebut sebagai natural. Jadi kalau dalam satu kelompok, ya, misalkan kelompok teman-teman kalian, ya, mau pergi jalan-jalan kemana? Ke Bali gitu misalnya ya, ke mana? Ke Derawan sekarang yang terkenal ya, bukan Bali ya. Satu orang yang secara langsung gini, jangan banyak ngomong dulu, ya, jangan banyak ngomong dulu. Beliau natural leader. Tapi bukan berarti orang lain nggak bisa jadi leader. Orang-orang lain punya kelebihan masing-masing. Saya berikan sebuah contoh, ya. Bung Karno, Bung Karno, ya, Bung Karno itu orang yang sangat-sangat kita hormati, ya, presiden pertama, proklamator kemerdekaan kita, orang-orang yang sangat hebat. Dia apa itu kepribadiannya? Kekuatan dia di mana sih Bung Karno? Kekuatan Bung Karno ada di mana? Ada di kata-katanya. Dia itu ada seorang orang, dia itu ada seorang yang ngomong aja bisa menginspirasi ratusan ribu orang. Dia kemungkinan besar ada seorang atau ide gitu, ya, dia murni gitu. Dan dia ada di posisi kepemimpinan juga karena apa? Karena apa namanya, eh, terkondisi gitu. Bukan dia yang nyari-nyari sendiri kan. Tapi orang-orang yang mendorong dia, membawa dia untuk memimpin. Kenapa? Kata-katanya berpengaruh. Tapi yang mikir, banyak yang mikir siapa? Yang mikir adalah tokoh-tokoh di sekitarnya, ya, termasuk Bung Hatta gitu. Apakah Bung Hatta nggak bisa jadi pemimpin? Oh, sangat bisa juga gitu. Mungkin Bung Hatta, tetapi tidak seindah itu mungkin kata-katanya. Ya, jadi kalau seorang dominan akan memimpin dengan pengaturan, akan memimpin dengan pembagian tugas, delegasi. Seorang influence akan memimpin dengan apa? Inspirasi. Ya, ayo kamu bisa, ayo kita bisa. Orang-orang C gitu ya akan memimpin dengan apa? Akan memimpin dengan detail. Saya akan bimbing kamu, ya. Saya akan arahkan kamu dengan detail, dengan berpegang pada aturan. Orang-orang S bisa akan menjadi pemimpin dengan apa? Dengan melakukan yang namanya delegasi terpercaya. Ya, jadi dia akan memberikan tugas, dia akan percaya kalian akan mengerjakan dengan baik, tapi kalau sampai berbuat salah, dia yang tanggung akibatnya. Itu gaya kepemimpinannya seorang S. So, Rizal semua bisa jadi pemimpin, tetapi kalau dalam kondisi natural, tiba-tiba muncul satu, itu biasanya pun, itu pun saya pakai kata biasanya. Biasanya adalah orang-orang yang D. Ya. Kenapa? Mereka lebih cepat eh, bergerak, mereka lebih cepat memutuskan dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang-orang I belum mulai mikir, belum mulai mikir. Ya. Orang-orang C masih pikirin terus. Orang-orang S nggak mau sampai timbul konflik. Yang paling cepat mikir dan memutuskan siapa? Si D itu, si driver itu. Maka dia yang memimpin biasanya. Jadi kayak gitu kondisinya ya. Tapi semua bisa memimpin. Very, very, very good question. Ya, ada lanjutannya kah? Ya kalau mau ditambahin boleh, Zal. Kalau yang lain ada juga silakan. Ya, silakan Kak Citsa. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ditambahkan di kolom komen, mumpung masih ada waktu, atau bisa juga raise hand dan bertanya langsung gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya juga terkait kelas webinar di minggu depan, boleh, silakan teman-teman. Ada yang bertanya lagi, Pak, di kolom chat. Oke. Oh ya ini dia kawanku ya. Kawanku untuk zaman
sekarang, seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan tanpa harus mengurangi keprofesionalan leadership-nya. Ah, ini dia. Dari DISC mana yang paling sesuai ya Pak ya. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi sekarang ini saya setuju. Ya, sekarang ini kita masuk ke era di mana kita nggak bisa memimpin semua orang dengan cara yang sama. Kenapa? Banyak alasannya. Salah satunya generasinya udah beda. Alasan lain adalah em, keterbukaan informasi juga beda gitu ya dengan apa namanya dengan zaman dulu. Dulu informasi terbatas, sekarang informasi tersedia luas. Jadi orang-orang punya pertimbangan juga sekarang banyak dibandingkan dengan dulu. Kita nggak bisa mimpin setiap orang dengan cara yang sama. Kalau dulu bisa, saya berani ngomong. Kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa. Udah gede di sini lagi. Ya, jadi apa? Kita harus menerapkan apa yang namanya adalah situational leadership. Jadi mana kita ya akan mengoverride. Override itu adalah menimpa istilahnya ya gaya kepemimpinan natural kita dengan gaya yang tepat untuk situasi tersebut. Contoh langsung, ya. Mungkin saya seorang driver, mungkin saya seorang tim. Kepemimpinan saya biasanya ada didasarkan pada otoritatif. Biasanya saya akan banyak perintah. Biasanya saya akan banyak apa namanya eh, banyak memberikan instruksi. Ya, biasanya saya akan banyak micromanage bahkan. Tapi ketika saya menghadapi sekelompok anak-anak muda baru lulus sekarang itu yang mempertanyakan semua hal gitu ya, dan mereka juga di dalam beberapa item misalkan dari segi kefasihan teknologi gitu lebih tinggi dari saya terapkan gaya kepemimpinan saya yang otoritatif itu nggak akan works, nggak akan works. Akhirnya saya harus memikirkan dan belajar gaya kepemimpinan lain, misalnya apa? Misalnya delegating. Ya. Jadi yang harus kita latih adalah apa? Mengenali bagaimana gaya-gaya kepemimpinan yang bisa kita terapkan sesuai dengan kepribadian kita dan menerapkannya pada saat yang tepat. Jadi kepribadiannya nggak usah diubah, kepribadiannya sama. Cara memimpinnya itu yang berubah. Cara kepemimpinan ada macam-macam. Ada yang eh, otoritatif, ya, ada yang demokrasi gitu ya, ada yang eh, delegating, ada yang influencing, macam-macam gaya kepemimpinan itu. Ada yang transformatif, ada yang servant leadership. Pilih, kita harus kuasai lebih dari satu gaya. Nggak bisa hanya dengan satu gaya. Kalau kita pakai satu gaya aja, ya, hadapi banyak sekali tipe-tipe orang yang berbeda, akhirnya akan banyak yang mental. Ya, dan ketika banyak yang mental itu ada banyak sekali opportunity yang hilang buat saya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, hmm, saya lanjutkan sedikit ya, kayaknya 10 menit ya. Kata Fikri gini, ya, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan seperti bagaimana Ninja berlatih? Gue suka nih, gue suka nih ya, relate ke gambar-gambar tadi ya. Oke, Fikri, very good question. Um, ada skill-skill ya tertentu yang harus dikuasai. Kamu di bidang apa? Yang pertama harus dikuasai adalah hard skill-nya dulu. Hard skill itu bentuknya apa? Kalau kamu seorang teknisi, ya kamu harus ngerti segala hal yang teknis sifatnya. Kalau kamu seorang accounting, ya kamu harus ngerti segala hal yang berkaitan dengan accounting. Gitu. Kalau kamu seorang sales, ya kamu harus ngerti bagaimana cara proses penjualannya. Itu yang harus dikuasai pertama. Latih yang itu dulu. Yang kedua adalah itu yang akan jadi kalau kamu kerja suatu hari gitu ya sama orang Steve Jobs gitu ya, itu akan jadi fokus pertama dia. Ya, technical skill, hard skillnya kamu punya atau enggak. Yang kedua adalah baru masuk ke yang namanya soft skill. Ya, bagaimana yang paling penting beberapa di antaranya itu adalah communication. Ya, belajar bagaimana berkomunikasi, belajar bagaimana presentasi, belajar bagaimana mendengarkan. Lalu pelajari hal-hal yang sifatnya soft skill seperti apa yang membantu hidup, life skill namanya, seperti time management, ya, task management, skill-skill yang berkaitan dengan orang seperti apa, seperti conflict management, decision making, problem solving. Itu semua ada banyak sekali list soft skill yang perlu kita pelajari. Jadi hard skill, soft skill. Dan yang ketiga adalah managerial skill. Managerial skill adalah bagaimana mengatur, mengatur mulai dari orang sampai dengan mengatur yang namanya uh, tim. Gitu. Jadi itu managerial skill. Ya, jadi ya, berarti hal itu. Ya, kalau apa namanya
kalau tiga hal ini ya kita pelajari habis ya, terus kita pelajari itu akan ini apa namanya, akan selalu ada hal-hal baru yang kita bisa pelajari lah ya, kira-kira gitu. Tapi tiga hal itu ya. Kalau kita bilang mungkin seperti apa namanya, eh, kita bicara seperti cara ninja berlatih itu kan ada namanya ninjutsu gitu ya, ada namanya genjutsu gitu kan. Itu tipe-tipenya ya. Kita boleh pilih fokus di salah satu boleh, ya, tapi kita kalau pelajari banyak gitu ya itu akan membantu kita dalam memimpin lebih baik. Oke, okay? 5 menit. Sulis. Apakah sifat gak enakan itu memang bagian dari kepribadian seorang sejak awal atau terbentuk karena kebiasaan sering mengalah atau menahan diri dalam lingkungan tertentu? Dua-duanya. Ya, dua-duanya ini adalah assertiveness. Ya, assertiveness tadi kita lihat memang ada sumbunya ya di dalam teori DISC. Assertiveness itu memang ada sumbunya. Kalau kita di bawah sekali, kita akan sangat gak enakan. Ya, saya kasih lagi gambar yang tadi. Ya, ini, ya. Kalau kita di bawah sekali dengan assertiveness yang vertikal itu, maka kita akan jadi orang yang sangat nggak enakan. Apalagi gini, udah kita very assertive, kita very people oriented. Jadi orang-orang yang S itu akan sangat-sangat nggak enakan. Kalau kalian jualan ke dia, ya beli dong, please dong, gitu. Dia akan gampang sekali ya udahlah daripada mengecewakan kalian daripada konflik. Ya, jadi um, itu satu ya. Jadi itu memang ada ya. Tetapi selain nature, ya selain kepribadian, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi kamu bilang sering disuruh ngalah dan lain-lain itu juga akan sangat mempengaruhi seseorang jadi nggak enakan. Karena itu dia harus belajar apa yang namanya asertif, bagaimana melakukan komunikasi yang tidak yang asertif lah istilahnya gitu ya. Jadi bagaimana mengungkapkan pendapat, bagaimana mengungkapkan tidak dan lain-lain. Ya, itu adalah satu skill yang bisa dilatih, jangan khawatir. Ya memang kita nggak bahas hari ini. Satu pelajari, jangan khawatir. Benar, dua-duanya. Kalau kepribadian yang begitu, situasi juga menjadikan dia begitu, wah berat. Dia harus segera mempelajari bagaimana berkomunikasi yang asertif. Satu lagi, terakhir, bagaimana pendapat Bapak di saat kita sudah membuat maju suatu instansi, namun yang ada di saat kita memimpin, hak tersebut banyak orang tidak suka dengan kita, bahkan apa yang dahulu mendukung kita. Apakah yang salah dengan gaya kepemimpinan? I don't know. Ya, I don't know. Ya, apa yang salah? Mungkin ada, mungkin nggak ada. Saya nggak tahu. Tapi saya mau bilang satu hal aja. Saya tulis di chat room, gitu ya. Leadership is a very lonely position. It's true. Ya, ketika kamu memimpin, pasti ada yang nggak suka. Karena leadership is not a popularity contest. Terus saya tulis 2 kalimat di chat room. Ya, ingat 2 kalimat ini saya udah ngomong ke kalian hari ini. Kalau kalian mau jadi leader, udah pasti orang nggak suka sama kalian. It's fine, it's fine. Nggak usah dimasukin ke hati. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Dan kita nggak butuh semua orang suka sama kita. Oke? Okay? Yang kita butuh adalah apa? Dream, cita-cita, visi kita. Kita pegang orang. Ketika kita sampai di sana, ya, ibarat kata mencari One Piece ya, fokus, ya, fokus sama One Piece ya, gitu. Di sepanjang jalan pasti akan ada orang-orang yang berusaha mencegah kita. It's fine, it's fine. Bahkan it's normal, bahkan gini, it's expected. Pasti ada, nggak pusing, ya. Jadi nggak usah semua orang suka sama kita, nggak apa-apa. Ya, kecuali kadang-kadang mungkin kita juga ada salah. Ya, kalau itu lain cerita ya. Jadi terakhir ya, Ifti ya, jika kepribadian bisa diibaratkan seperti warna, menurut Bapak bagaimana bisa mencampur warna kepribadiannya agar lebih seimbang dalam menghadapi berbagai situasi. Oke, ya. Sekali lagi, kalau kepribadian kita ibaratkan seperti warna, sekarang kamu warna apapun itu nggak salah. Ya, itu nggak salah. Tergantung warnanya kamu pakai untuk apa. Ya, tergantung warnanya
Kamu pakai untuk hal yang baik atau untuk hal yang orang kamu pakai untuk ya, sekali lagi kepribadiannya nggak salah, tapi belajar bagaimana berespon terhadap situasi yang timbul itu yang harus kita pelajari. Oke, ya, em, saya udah mau udahan, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir dari Erik, ya, dan karena Erik tadi yang berhasil menebak apa namanya ya, Erik tadi orang yang berhasil menebak tuh punya saya pikir saya ya orang yang memiliki kepribadian D ini kan orang yang mengutamakan tugas daripada orang lain. Setuju? Dan dia memimpin banyak orang. Dan memimpin ini dia memahami bahwa banyak orang itu merupakan hal yang bertolak belakang. Pendapat Bapak bagaimana? Betul. Jadi orang-orang yang D itu ya, karena dia melihat goal. Yang jadi fokus utama dia adalah goal daripada apa yang ada di depan dia. Ya. Karena itu dia akan cenderung mengarahkan. Dia akan cenderung memerintah. Ya. Dan nggak suka, nggak peduli dengan kamu suka sama dia atau enggak. So, dia harus apa? Ya, ya dia harus belajar empati, benarnya. Tapi nggak ada yang salah dengan kepribadiannya. Tapi dia harus belajar empati supaya apa? Supaya tidak menjadi terlalu dominan, misalnya. Supaya nggak jadi terlalu demanding, nggak terlalu menuntut. Ya, paksain orang mengerjakan impossible. Dia harus belajar. Tapi nggak ada yang salah dengan bagaimana dia harus memimpin orang dan fokus pada tugasnya. Bahkan bahkan gini, orang kapten kapal kan pendapat semua orang. Ada orang bilang ke kiri dikit, kanan dikit, kapalnya akan maju-maju. Tapi dia harus tegas. Gua yang tahu jalannya, ya. Gua yang akan arahin kapalnya. Lu orang gitu ya. Tapi gua yang bikin. Baru kapalnya bisa jalan. Kalau semua orang inputnya didengar gitu ya, itu kelemahan orang I akhirnya dan S gitu. Kalau semua input didengar dan semua input dipertimbangkan, akhirnya jadi overthinking. Ya, jadi buat saya itu bukan dua hal yang berlawanan. Itu dua hal yang berjalan bersama. Bagaimana dia memimpin orang ke goalnya dan bagaimana dia berrelasi dengan orangnya. Nggak jadi toksik. Itu aja. Ya. Very good question. Erik, pas jam 20.00 ya saya kembalikan ke Kak Citsa ya foto-foto sebentar dan minggu depan saya minta semua hadir lagi minggu depan ya. Hubungi Lauren, hubungi Citsa untuk bisa daftar untuk kelas minggu yang akan datang.